Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammad amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila. Yo, silakan dimulai. Eropa. Mim dan nun bertasydid serta hukum mim sakinah. Mana pembacanya nggak kedengeran, nggak kelihatan. Tuh ini Ustaz. Kita aja di sini gak kedengeran Ustaz. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adhiril gunnata min nunin wa min mimin idza ma syuddida wa afyan. Dan Wa dan afian ya, Zuni. wa Tapi af- dan jelaskanlah sifat gunna yang ada pada huruf nun dan mim saat keduanya bertasydid. Karena pada saat bertasydid keduanya berada pada tingkatan gunna yang paling sempurna. Lalu samarkanlah atau ikhfakan. oke, baik ya. Nah, ini sudah dibahas di Tufah ya. Wa gunnami man thumma wa gunnami man thumma nunan syuddida. Nah, itu sama di sini ya. Di sini wa adhiril gunnah dan idharkan, perjelas gunnah ya pada nun dan mim ketika syuddida, ketika tasdid. Oke. Dan ini poinnya nih. Yang pertama sampai sini yaitu perjelas ya gunnahnya sempurnakan ketika nun dan mim bertasdid. Ya. Nih, dan di sini dikatakan karena apa? Itu kondisi paling sempurna untuk ikhfa lagi. Paling sempurna untuk guna. Oke. Wa akhfian. Dan sekarang ikhfakan. Nah, masuk hukum ikhfa nih. Yo, lanjut Zuni. Al-mima intaskun bi ghunnatin lada ba'in 'alal mukhtari min ahlil ada. Huruf mim yang sukun disertai gunnah saat berhadapan dengan huruf ba menurut pendapat yang terpilih di kalangan para ulama ahli qiraah. Caranya adalah dengan merapatkan bibir secara lunak. Adapun pendapat yang tidak terpilih adalah pendapat dengan mengizharkan mim saat bertemu ba. Oke, baik. Ya. Ini yang mana? Tentu ya wa akhfian ikhfakan mim sukun ya, tentu disertai dengan gunnah, dengung ya. Ya, kita kemarin bilang wajah dengung itu suara hidung. Kalau ditahan hidungnya nggak masuk berarti gunahnya nggak sempurna. Jadi gunah harus ini harus ada. Oke. Mim sukun ketemu ba, hukumnya apa? Ikhfa syafawi. Bagus. Ikhfa syafawi. Nah, dan di sini ala mukhtar. Nah, pendapat yang terpilih min ahlil ada. Oke, ya. Huruf mim sukun disertai guna saat berhadapan dengan ba ya. Menurut pendapat yang rajih terpilih ya di antara para ulama tadi ya dengan merapatkan bibir. Nah, ini mingkem ya. Hmm, ya. Adapun yang jauh yaitu dengan mengidharkan mim ya. Mengidharkan mim. Jadi cuma ditempel saja. Baik. Oke, lanjut Zuni. Wa adhiranha indal baqil ahrufi wahdar lada wawin wafa'an tastafi. Kemudian izharkan, jelaskanlah mim sukun saat berhadapan dengan sisa hurufnya selain ba dan mim, serta berhati-hatilah jangan sampai menyamarkan suara mim sukun saat berhadapan dengan waw dan fa karena dekat dan kesamaan makhrajnya. Oke. Dan idharkan ya dengan sisa huruf. Berarti selain ba itu diidharkan, betul? Betul. Mim gimana? Mim. Kalau Mim mim sukun ketemu dengan mim diapain? diidghamkan. Kenapa di sini nggak dibahas? Di sini kan poinnya mim dan nun bertasdid serta hukum mim sukun. Hukum mim sukun kan? Nah, cuman yang disebut adalah yang pertama, bait pertama berkaitan dengan
mim dan nun bertasdid, maka gunakan dengan sempurna. Kemudian baca ikhfa ketika ketika mim sukun bertemu dengan ba. Oke? Nah, kemudian dikaitannya nih, dikaitannya sisanya yang bait terakhir dikatakan dan idharkan. Mim ketemu mim di mana dong? Masuk itu kan. Idgham sebelah mana? Di dalam mutamasilan. Iya. Yang mana? Mutamasilan. Mim bertemu mim. Iya. Enggak tahu. Ini. Betul ya. Sebenarnya sudah diisyaratkan yang pertama di sini wa awwalai mithlin ya. Kalau semisal mim dan mim maka dibaca idgham. Oke. Betul. Jadi sudah dibahas di idgham meskipun nggak disebutkan mim ketemu mim secara langsung, tapi kalau satu huruf yang sama maka diidghamkan. Poin kedua di sini juga sebenarnya disinggung ya. Di sini disinggung. Di sini nun wa mim syuddida tasdid. Tasdid kan sebenarnya dua mim numpuk ya, mim sukun sama mim harokat. Nah, cuman di sini nggak dibahas idghamnya, yang di sini dibahas adalah gunahnya. Oke. Jadi kalaupun kita gabungkan di idgham mutamasilain itu huruf yang sama, kemudian kaitannya dengan gunah. Nah, disinilah kaitannya dibaca lebih dahsyat gunahnya. Jadi nggak dibahas disebutkan lagi ya. Di sini makanya cuma disebutkan yang nun ketemu nun lagi, mim sukun ketemu ba sama sisanya. Padahal mim nggak disebutkan. Nah, tapi kalian mah sudah cerdas jadi sudah tahu. Oh, ya udah Ustaz tadi. Nah, gitu. Oke. Kemudian wahdar lada wawin wa fa antaktafi. Nah, penutup ini sama dengan apa yang dilakukan oleh Imam Jamzuri ya. Hati-hati ketemu waw dan fa ya. Jangan sama-sama huruf atau sama-sama huruf bibir ya, berdekatan fa juga ya, yang mana berkaitan dengan bibir, maka hati-hati jangan sampai bercampur. Oke, lanjut. Nun, sukun, dan tanwin. Ya. Ya, Ustaz. Hmm. Wa hukmu tanwinin wa nunin yulfa idharun nidghamun wa qalbun ikhfa. Dan hukum tanwin dan nun sukun itu ada 4, yakni izhar dibaca jelas huruf nunnya, idgham huruf nun melebur ke huruf setelahnya. Qalb dikenal juga dengan ikhlas. Iklab. Sini. Kenapa kamu baca pakai riwayatnya Warsh? Nah, ya, iklab, kolb atau iklab terus Alia. Nah, ganti macet toh. Qalb dikenal juga dengan iklab. Apa sih? Iklab Dikenal juga dengan iklab, mengubah suara huruf. huruf. Dikenal juga dengan iklab, mengubah satu huruf nun menjadi mim. Dan ikhfa, satu huruf nun disamarkan, sedangkan lidah sudah bersiap-siap mengucapkan huruf setelahnya. Oke, nah ini juga pengulangan ya, hanya dengan cara yang lain saja. Kita sudah belajar di Jazari di Tufah. Wa hukmu tanwin wa nun ya, hukmu tanwin dan nun itu yulfa ya, di mana apa namanya kalau bilang dirumuskan ya, ada apa aja? Idhar, nidghamun, idgham, kolbun. Nah, di sini dan sebenarnya kebanyakan daripada ulama-ulama dalam hal tajwid lebih menyebutnya dengan kolb ya. Nih, meskipun sama sih dengan iklab, tapi kebanyakan menyebutnya dengan qalb. Oke. Dan ikhfa. Nah, ini sudah kalian tahu semuanya. Idhar berarti nunnya dibaca jelas, idgham berarti dileburkan masuk. Qalb tadi dikatakan ya, dengan mengubah huruf nun menjadi dibalik ke mim, ya. Kemudian ikhfa. Nah, mana disamarkan nih?
lidahnya sudah siap-siap ya. Nun di posisi nun tapi sudah ancang-ancang ke huruf berikutnya. Oke, lanjut. Kain kain dahar fil halki azhir wadagim fil lami warro la bi gunnatin lazim. Dan bila nun sukun bertemu dengan huruf-huruf halak, yakni huruf-huruf yang keluar dari makhraj al-halq, hamzah, ha, ain, ha, ghain dan kha, maka izharkan, jelaskanlah huruf nunnya. Lalu idghamkanlah bila nun sukun bertemu dengan huruf lam dan ra, yakni suara huruf nun dianggap tidak ada dan langsung dibaca huruf lam dan ro dengan bertasydid serta wajib tanpa menyisakan gunnah saat membacanya. Ini merupakan bacaan pada riwayat Imam Hafiz jalur Syatibiyah. Oke. Maaf, Lim, tolong Lim, cara nyambungnya ke Bluetooth gimana? Nih, Jember ada apa Jember? Oke, Jember. Oke, sekarang fa'in dahar fil halki. Nah, disebutkan nih nun ketika dengan huruf halq ya. Yang mana sudah kita pelajari di makhraj. Huruf halq apa saja? Huruf halq ada apa aja? Hamzah, Ain, ha, ain, ghin. Oke, Goin, kho. mumtaz. Mumtaz. Oke ya. Hamzah, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Bagus. Ya, maka dibaca dengan adhir, idharkan. Wad dagim, nah, dan idgham kan? Wad dagim idghamkan. Ya. Fil lami warra, ketika lam dan ra la bigunnatin lazim ya, tanpa gunnah. Oke. Nah, di sini nun ketika bertemu huruf halq ya, yang makhrajnya tadi hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, di sini Anda tinggal baca aja ya. Maka idharkan, jelaskan huruf nunnya, nunnya perjelas ya. Tapi ingat, seperjelas berjelasnya nun, gunnah itu tetap ada. Di antaranya apa? Diwakili dengan sifat apa? Bainiyahnya. Jadi jangan sampai meskipun idhar dia baca anam ta, anam ta. Di sini nggak, bukannya idhar, yang ada kalian baca ikhtilas atau raum, ya. Kalian buru-buru di situ. Jadi tetap tetap meskipun idhar gunahnya tetap ada, ya. Gunahnya tetap ada karena apa? Karena sifat bainiyah tawasudnya. Jadi an'am, an'amta. Jadi tetap ada ini, ada rokhawah lagi. Ada bainiyah yang di situ mengalir. Oke. Lalu idgham kanah nun ketemu dengan lam dan ra ya. Yaitu suara nun dianggap tidak ada, langsung masuk ya, langsung dibaca huruf lam dan ra yang bertasydid nih. Nah, biasanya kalau pakai mushafnya Timur Tengah, mushaf Madinah, nah di situ akan dibedakan ya tanda tasydid di situ. Kalau dia kamil, ya kalau dia kamil pasti ya idghamnya idgham kamil, pasti huruf selanjutnya dikasih tasydid ya. Tapi kalau idghamnya nakis ya, nah berarti nih ya termasuk idgham bigunah itu biasanya ya, yang waw sama ya itu pasti tidak dikasih tasydid tuh. Karena apa? Karena di situ nakis ya. Nih ya, tanpa menyisakan gunah saat bacanya. Nah, ini sama sekali. Oke, dan ini riwayat tadi ya Imam Hafs. Oke, lanjut. Wa'ad giman. Wa'at giman bigunnatin fi yumin illa bikilmatin kadunya anwanu. Dan idghamkanlah huruf nun sukun dengan disertai sifat gunnah saat membacanya bila bertemu dengan huruf yuminu, ya, waw, mim, dan nun, kecuali bila pertemuan kedua huruf tersebut berada pada satu kata, seperti kata dunya dan yang semisalnya, seperti kinwan, sinwan, dan bunyan. Semuanya mesti dibaca dengan jelas, disebut dengan istilah izhar mutlak. Oke. Nah, dan di sini wa idghamkan ya dengan gunnah pada kata yuminu. Nah, ini ya, waw, mim, dan nun ya. Idghamkan huruf nun sukun ataupun tanwin ya dengan guna saat membaca huruf yuminu, yaitu ya, waw, mim, dan nun. Kecuali, nah ini khusus nih pada kata dunya ya, dan yang semisal nanti ya di sini.
Di sini disebutkan dunia dan onwanu atau anwanu di sini. Hanya sebagai contoh saja. Meskipun nanti ada dunia, kinwan, sinwan, di sini bunyan. Nah, semuanya dibaca idhar dan dinamai dengan idhar mutlak, tidak boleh diidghamkan. Oke, baik. Kemudian wal qalbu. Wal qalbu indal ba bi gunnah kadzal ikhfa lada baqi al hurufi ukhidha. Dan ubahlah huruf nun menjadi huruf mim qalb saat bertemu dengan huruf ba disertai gunnah saat membacanya. Begitu juga ikhfakan, samarkanlah huruf nun saat bertemu dengan sisa huruf selain izhar, idgham dan qalb. Ya, ya. Nih, betul. Dan berikutnya ada wal qalbu. Tadi qalbu ya, iklab tadi. Ketika nun atau nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba, dan ingat juga ada gunahnya. Ya, diganti dengan mim dan jangan buru-buru, jangan sampai mim ba'di gitu doang. Mim ba'di, enggak. Tapi gunakan ya mim ba. Mim gunahnya kelihatan. Kemudian hukum yang terakhir kadal ikhfa ya. Ya, dibaca ikhfa lada bakil hurufi ukhida ya. Dibaca samar atau ikhfa huruf nun ketika bertemu dengan sisa-sisa huruf yang belum disebutkan ya. Bukan selama itu bukan huruf idhar, bukan idgham, bukan qalb ya, berarti dia termasuk huruf ikhfa. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Baik, lanjut. Mad dan qasar. Wal maddu lazimun wa wajibun ata. Wa jaizun wa huwa wa qasrun sabata. Dan hukum mad itu lazim, mesti dipanjangkan hingga 6 harokat. Wajib harus dipanjangkan lebih dari 2 harokat. Dan jaiz boleh dipanjangkan lebih dari 2 harokat. Boleh dibaca 2 harokat saja. Hukum mad membaca lebih dari 2 harokat dan qasar membacanya hanya 2 harokat saja. Itu keduanya ada di dalam Al-Quran. Oke. Nah, ini kita kenal dulu istilah wal maddu lazimun wa wajibun ata wa jaizun. Ini sama nih ya. Ya, kemarin pas ini berkaitan dengan apa? Hukum mad. Ya, di tufah sudah disebutkan di sini. Ada yang lazim, ya, bahkan kalau waktu itu urutannya wajib dulu ya. Wajib yaitu mutasil, kemudian nanti jaiz di munfasil, arid di sukun, termasuk nanti badal, ya, lin, nah itu. Kemudian yang lazim, mat lazim satu ya. Cuman di sini dibalik nih, lazimun wa wajibun ata wa jaizun. Oke. Nah, dan istilahnya ada waqasun sabata. Nah, yang mana di sini? Nih, jadi ada mat lazim 6, ada wajib nih lebih dari 2. Nah, biasanya meskipun lebih dari 2 nggak ada 3 ya, 4 atau 5. Oke. Kemudian jaiz. Nah, ini boleh dipanjangkan dari 2, boleh juga 2. Nah, oke. Dan ini wal maddu wal qasru. Nih, ada mad, ada istilah mad, ada qasr. Oke. Nih. Jadi hukum mad membaca lebih dari 2 dan qasr membaca hanya 2 harokat saja. Nih, kalaupun nanti kita sebutkan ya, ada istilah lagi ya. Ada qasr, ada tawasud, ada isba atau mad. Nah, itu ada istilah tuh. Kalau dalam qiraat ada qasr berarti cuma 2. Kalau dia bilang tawasud ya, dibaca gimana? Dibaca tawasud berarti 4. Kalau dibaca mad berarti 6 atau dibaca isba berarti dibaca 6. Nah, itu istilah-istilah dalam ilmu qiraat berkaitan dengan mad. Oke. Falazimun. Falazimun in ja'a ba'da harfin mad sakinu halaini wa bituli yumad. Mad lazim terjadi bila setelah huruf mad, alif, ya mad, dan waw mad terdapat sukun asli. Baik di tengah kalimat dibaca wasol ataupun di akhir kalimat dibaca waqaf. Cara membacanya adalah memanjangkan mad dengan full 6 harokat. Oke, baik. Ya. Falazimun in ja'a ba'da harfi mad sakin. Ya. Nih. Jadi
Mad lazim itu apabila ya setelah mad yaitu alif, ya sukun, ya mad ya disebutnya dan waw mad yaitu ya sukun dan waw sukun ya. Setelah mad adalah huruf sukun asli ya. Sakinun di sini halaini ya dalam dua kondisi. Maksudnya sukun dalam dua kondisi, baik wakof maupun wasol. Kalau sukunnya cuma wakof saja disebutnya apa? Arid ya. Kalau cuma pas wakof saja disebutnya arid li sukun. Kalau pas wasol nggak dibaca. Nih, tapi lazim harus dua kondisi. Wasol wakof dia sukun ya. Makanya sukunnya asli bukan sukun arid. Nih, baik di tengah kalimat ya atau di akhir kalimat ketika maksudnya ketika wasal atau wakaf di sini. Oke. Cara membacanya dikatakan bit wa bituli yumad. Dibaca dengan tul isba ya atau mad. Berarti 6 harakat mad lazim. Nah, ini ngulang aja ini. Wa wajibun, lanjut. Wajibun in ja'a qabla hamzah muttasilan in jumi'a bikilmah. Mad wajib yaitu apabila huruf mad berada sebelum hamzah, di mana hamzah tersebut berkumpul pada satu kata dengan huruf mad. Maka mad mesti dipanjangkan lebih dari 2 harokat. Oke, ya dan jaiz ya apabila datang munfasilan. Nah, sekarang munfasil nih, kita bilang nih mad munfasil ya. Mad jaiz itu apabila ada hamzah ya setelah mad munfasil ya, di mana hamzah tersebut terpisah. Oke, jadi mad jaiz munfasil kita sebutnya. Au arado sukun atau dia apa namanya sukunnya bukan sukun asli ya itu ya. Jadi dua nih di sini disebutkan yaitu mat jaiz munfasil dan juga mat arid li sukun. Nah, ini hukumnya jaiz ya. Ya, arid li sukun wakfan ketika wakof. Musjala nih dikatakan di sini. Ya, ya ini hidup yang disukunkan mat boleh dipanjangkan lebih dari dua harokat nih. Jaiz boleh lebih dari dua, tapi boleh ya kaitannya. Kalau yang tadi lazim ya itu. Eh, kita wajib atau jaiz sih? Wajib Ustaz. Wajib. Maaf, maaf, maaf. Wah, udah teler nih saya. Oke. Dua wajibun. Kalau sudah jaiz tadi. Ya, yang wajib inja qabla hamzah ya. Muttasilan ya. Jadi mat yang mana setelahnya hamzah atau mat sebelum hamzah ya. Dan masih bersambung yaitu satu kata. Nah, ini in jumi'a bikil matin. Kalau dia dalam satu kata ya terkumpul dalam satu kata ya. Mat wajib huruf mat berada sebelum hamzah, hamzah masih dalam satu kata, maka di sini wajib ya dibaca lebih dari dua. Oke, jaizun tadi dibaca, silakan. Wajaizun idza ata munfasila aw arada sukunu waqfan musjal. Mad jaiz yaitu apabila ada hamzah setelah huruf mad, di mana hamzah tersebut berada pada kata yang berbeda atau terpisah dengan huruf mad. Juga mad dihukumi jaiz apabila setelah huruf mad terdapat sukun arid di akhir kalimat, yakni huruf hidup yang disukunkan. Maka mad boleh dipanjangkan lebih dari 2 harokat. Iya, nah ini tadi sudah dibahas ya. Adapun yang jaiz boleh lebih dari dua. Kapan? Ketika hamzah tadi berada setelah mad, ya hamzah setelah mad, tapi munfasilan, tapi terpisah. Ya itu satu. Yang kedua arid li sukun ketika wakof, ya sukunnya karena sukun wakof. Ini juga sama, termasuk matnya jaiz. Boleh lebih dari dua. Oke. Ini sudah sampai terakhir nih kita mau habis nih berarti. Kalau sudah dapat wakaf ibtidak ini biasanya sudah sampai habis nih. Alhamdulillah. Sebelum kalian lebaran udah habis. Oke, lanjut wakaf dan ibtidak. Sekarang mau cek. Ini sih. Tidak ada reaksi.
mati. Apa Ustaz? Wa ba'du tahfidzika lil hurufi la budda min ma'rifati ul ulmu apa? Siapa yang baca ini? Siapa yang baca ini? Siapa yang baca? Zarama Ustaz. Hah? Rahma. Apa? Wa Rahma. ba'da tahfidzil lil hurufi la budda minal ma'rifati ul apa sih? Ul wukuf. Ma'rifatil wuqufi. Dan setelah engkau memahami kaidah-kaidah dan praktik dalam tajwidul huruf, bak makhraj sampai mat, maka selanjutnya engkau mesti memahami kaidah-kaidah waqaf, tata cara berhenti. Dalam membaca Al-Quran, karena kesempurnaan membaca Al-Quran adalah tajwidul huruf wa marifatul wukuf. Oke, nah ini yang kita bilang dari awal ya. Tartil itu tidak hanya sekedar kalian baca sesuai makhraj, kalian sempurnakan sifat, kalian baca hukum-hukumnya benar, kalian matnya nggak kebablasan atau nggak kurang. Ini kalau ini sudah dipraktekkan 100% berarti apa? Masih dalam koridor tajwidul huruf. Masih setengahnya nih. Nah, sisa daripada setengah daripada tartil adalah ma'rifatul wukuf. Oke, nah ini ya, makanya dikatakan wa ba'da tajwidika lil huruf ya. Setelah kalian bisa mentajwidkan ya, tahu kaidah praktek ya, makros, tahu sampai mat yang tadi sudah dipelajari ya, yang mana sudah dibahas di tufah, diulang lagi di sini ya. Level berikutnya ya, level berikutnya adalah la budda min ma'rifatil wukuf ya. Ini penting nih juga nih, yaitu apa? Harus wajib ya tahu tentang kaidah-kaidah wakaf. Ya, tentu kalau kaitannya wakaf dengan ibtidak ya, ini sepasang nih, nggak bisa wakaf doang ngerti ibtidaknya salah, sama aja kacau. Ya, wakaf dengan ibtidak ini sudah nggak bisa dipisahkan. Oke, oke. Karena tadi kesempurnaan tartil adalah tajwidul huruf, ma'rifatul wukuf. Oke, lanjut. Wal ibtidai wahyatu kesamu idam salasatan kamun wa kafin wa hasan. Dan juga memahami tata cara ibtida, memulai bacaan. Dalam membaca Al-Quran, hukum wakaf dan ibtida yang jais terbagi menjadi 3. Tam, sempurna, kafi, cukup, dan hasan, baik. Oke. Nah, tadi disambung nih. Labudda min ma'rifatil wukuf belum selesai. Wal ibtida. Nah, ini sepaket nih. Wukuf ibtida ini sepaket ya. Nah, baru dibagi ya antara wukuf dan ibtida ini ada jenisnya. Wahyatuk samu idan ya, terbagi menjadi ada 3 jenis nih. Wakaf dan ibtida itu ya. Dikatakan ada tam, sempurna, kaf, kafin ya, cukup, wahasan. Oke. Jadi ini 3 nih yang bisa diterima ya. Oke. Tam, kaf, hasan. Nah, ini meskipun ada satu lagi kobih ya. Cuman kobih nggak terima. Oke. Oke. Lanjut. Wahya. Wahya lima tamma fa illam yujadi ta'alluqu au kana ma'nan fabtadi. Dan apabila engkau berhenti pada kata yang susunan kalimatnya telah sempurna, baik itu tidak ada hubungan lafaz dan makna dengan kata setelahnya, atau terdapat hubungan makna dengan kata setelahnya namun tidak terdapat hubungan lafaz, maka mulailah bacaan ibtida dari kata setelahnya. Oke, paham? Nah ya, oke. Nah 3 nih. Kemudian sekarang harus dijelaskan. Wah, lima tamma ya. Apabila engkau bertemu ya, bertemu lagi berhenti pada kata yang sempurna tadi. Ya, nih.
Jadi dan apabila engkau berhenti pada kata yang susunannya telah sempurna, nah ini, nih. Fa illam yujad ta'alluqun au kana ma'nan, oke. Yang mana di situ tidak ada hubungan lafaz dan makna dengan setelahnya. Oke. Atau bisa jadi nanti terdapat hubungan makna dengan kata setelahnya, namun apa? Namun tidak terdapat hubungan lafaz. Oke. Maka di situ nanti boleh nih, fab tadi. Boleh memulai selanjutnya. Jadi selama tidak ada hubungan, baik hubungan lafaz ataupun mungkin baik hubungan makna maupun hubungan lafaz ya, maka di situ di poin itu satu boleh berhenti dan boleh ibtidak di setelahnya. Oke. Maka dikatakan fattamu wal kafi. Oke. Lanjut. Fatamu wal kahfi walafdo famna'an illa ru'usa ayi jawis fal hasan. Berhenti pada kata yang tidak memiliki hubungan lafaz dan makna dengan kata setelahnya disebut waqaf tam. Sedangkan berhenti pada kata yang memiliki hubungan makna namun tidak memiliki hubungan lafaz dan kata setelahnya disebut waqaf kafi. Adapun bila engkau berhenti pada kata yang memiliki hubungan lafaz dan makna, maka janganlah engkau ibtidak pada kata setelahnya, kecuali bila engkau berhenti di akhir ayat. Walaupun masih memiliki hubungan lafaz dan makna dengan ayat setelahnya, engkau boleh langsung ibtidak Bisa. tanpa mengulangi kata pada akhir ayat sebelumnya. Karena berhenti pada setiap akhir ayat merupakan sunnah kebaikan waqaf hasan. Oke. Nah ini ya. Nih. Jadi kalau dilihat dari secara makna tadi ya dikatakan fatamu fal kafi walafdhon. Ya. Famna'an illa ru'usal ai jawis fal hasan. Oke. Katakan ya, berhenti pada kata yang tidak punya hubungan lafaz dan makna. Jelas. Kalau tidak ada hubungan ya, baik lafaz maupun makna jelas. Tentu berhenti di situ sangat-sangat tidak bermasalah ya. Disebutnya tam, sempurna sekali, nggak ada ikatannya sama sekali. Ya, baik itu lafaz maupun makna. Sedangkan berhenti pada kata yang memiliki hubungan makna, bisa jadi masih nyambung nih. Ya, maknanya masih kelanjutannya. Namun tidak memiliki hubungan lafaz, ya. Secara lafadznya masih bisa diputus. Ya, maka di sini masih bisa berhenti di situ, ya, yang mana disebut dengan kafi. Jadi kafi itu maknanya sudah putus, tapi lafadznya masih bisa nyambung. Kebalik. Ya, berhenti. Jadi maknanya masih nyambung, tapi lafadznya putus. Ya, ini masih ini. Kemudian yang masalah adalah ketika berhenti pada kata yang punya hubungan lafaz dan makna, masih keikat, ya. Maka di sini jangan engkau ibtidak, jangan wakaf juga sebenarnya, ya, pada kata setelahnya kecuali kalau itu akhir ayat, ya. Kalau akhir ayat beda lagi. Kenapa? Karena disitulah yang mana Rasulullah ajarkan, maksudnya secara riwayat ya. Jadi para sahabat tentu secara dulu penomoran ayat ya, penomoran ayat yang terjadi itu bukan karena Rasul menyebutkan bahwasanya ini ayat 1, ini ayat 2, tidak. Tapi pembagian ayat berdasarkan apa? Bagaimana Rasul baca. Ya, ketika Rasul membaca Ar-Rahmanir Rahim, ya, stop. Di situ berhenti kan? Nah, maka meskipun secara makna sebenarnya dari Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin ini masih satu ya. Kalimatnya komplitnya sampai Maliki Yaumiddin. Nih, tapi kembali lagi lah kok diputus-putus di situ? Ya karena memang para sahabat meriwayatkan Rasulullah ketika membaca begitu, ya, berhenti di situ, berhenti di situ, berhenti di situ. Tanpa beliau menyebutkan ini ayat 1 loh, ini ayat 2 loh, yang ini yang ketiga, tidak disebutkan itu. Ya, dari bagaimana cara Nabi mereka ambil kesimpulan sehingga akhirnya tadi dijadikan nomor ayat. Nih. Ya. Walaupun tadi memiliki hubungan lafaz dan makna dengan ayat setelahnya, engkau boleh ibtidak ya, tanpa mengulangi kata
Kalau apa? Pada akhir ayat sebelumnya. Nah, berhenti pada setiap akhir ayat nih. Dengan syarat dia akhir ayat ya. Kalau akhir ayat ya sudah. Ya, nih. Jadi kayak misalkan ada kata, kadang ya, kadang nih. Kalau lihat baca-baca ini. Misalkan dikata, fawailul lil musallin. Nih. Padahal bahaya nih. Secara makna, celaka orang yang sholat. Gitu kan. Nih. Kalau orang yang dengarnya sampai situ, udah nggak usah sholat aja. Nah. Kemudian juga sama, innal insana lafi khusr. Ini juga sama nih, ya. Manusia semuanya rugi. Nih, makanya ada beberapa yang apa? Mencoba untuk menghilangkan kerancuan di situ, kadang dibablasin kan. Innal insana lafi khusrin illa. Nah, ini sampai di illa baca. Baru diulang lagi illa ladzi. Nih. Fawailul lil musallin alladzina hum, dibablasin dia. Nih. Jadi pada hakikatnya boleh nggak di situ? Sebenarnya wakofnya masuk Hasan ya. Ketika apa? Ketika di situ akhir ayat ya, akhir ayat sudah ya, nggak apa-apa. Kalaupun mau kita berhenti karena Rasulullah pun berhenti di situ. Oke. Wa ghairu ma tamma. Wa ghairu ma tamma qabihun walahu yuqafu muttarran wa yubda qablahu. Apabila engkau berhenti pada kata yang belum sempurna lafaz atau maknanya dengan sengaja, maka itu adalah wakaf qabih, yakni cara berhenti yang buruk, kecuali bila berhenti karena darurat, seperti kehabisan nafas atau bersin. Maka hal tersebut diperbolehkan. Lalu engkau memilih beberapa kata sebelumnya untuk ibtida, agar tidak merusak makna sehingga maksud dan tujuan ayat tersebut tercapai. Oke. Nah, wa ghairu ma tamma qabih ya. Selain yang tadi ya, tam, kafi, hasan. Nah, ketika berhenti di selain itu, apabila engkau berhenti pada kata yang belum sempurna, lafat ataupun maknanya dan sengaja. Nah, ini ada poin sengaja nih. Artinya di sini, nah ini ya. Ini berkaitan dengan makna ya, berkaitan dengan makna. Itu masuknya ada tadi tam, kafi, hasan, kobi. Nih, dilihat dari segi apa? Maknanya. Nih. Tapi kalau dilihat daripada kesengajaannya, nah, nanti wakaf akan terdiri apa? Ada wakaf ittiror, ikhtiar, ikhtibar, intizor. Pernah dengar itu? Pernah dengar belum? Belum pernah dengar. Pernah, Ustadz. Oke, apa bedanya? Apa bedanya itu? Yang pernah tadi, Nadia. Dinda mau jawab, Ustadz. Baik, Dinda. Silakan, Dinda. Boleh diulang, Ustadz? Oke. Tadi ada ittirori, ada ikhtibari, ada intidori, ada ikhtiari. Nah, ini pembagian istilah-istilah apa lagi nih? Saya, Alia, satu jam Ustaz. Alia. Alia mau Iya, jawab, Ustadz. Ustadz. Baik, Alia, silakan. Ikhtibari, ikhtiari, ikhtibar untuk ini nggak sih? Semuanya. Semuanya. Hmm. Enggak wakaf. Ayo. Istilah wakaf. Gak apa betul. Apa bedanya masing-masing? Ayo. Ustaz, Hmm. kita lagi ke guru dan tiba-tiba berhenti dan guru bertanya sebelum selesai.
Jadi Itu kayak apa itu? sepenggal gitu, Ustaz. Itu apa itu? Wakaf ikhtibari. Ikhtibari tadi gimana? Ulangi. Ikhtibari gimana? Untuk masa belajar, talaki ke guru dan tiba-tiba berhenti dan guru bertanya sebelum selesai kayak sepenggal-sepenggal gitu, Ustaz. Ngapain semenggal-semenggal? Kan proses belajar. Kan proses belajar, Ustaz. Kalau belajar ya nggak ikhtibar. Sama, Ustaz. Oke, baik. Oke, kemudian setelah ikhtibari apa lagi? Ikhtiar. Wah, Ikhtiar. intinya Ikhtiar. nggak pengertian misalnya. Ayo. Kalau ikhtiari itu boleh milih. Mm-mm. Boleh milih, ikhtiari boleh milih. Aku mau berhenti enggak jadi gitu. Ia boleh pilih antara berhenti atau lanjut. Oke, baik. Kemudian ikhtibari sudah, ikhtiari sudah. Sisanya Bukan. sisanya apa lagi? Intidori. Intizori berhenti Ikhtibari ya. untuk menunggu. Nunggu siapa? Sama ketawa. Nunggu siapa malah ketawa? Razi yang ketawa, Ustaz. Mau jawab katanya. Oke, nunggu siapa? Maksudnya intidori betul nunggu siapa? Berhenti sejenak untuk menyesuaikan Kiroat. macam-macam riwayat kiroat. Oke, baik. Jadi menunggu wajah berikutnya. Oke, baik. Kemudian ada lagi? Wakaf darurat. Wakaf darurat, Ustaz. Darurat apa itu? Ikhtiar. Itirori kenapa? Itiror. Wakaf yang berhenti karena terpaksa. Oke, baik. Misalnya kenapa? Misalnya karena kehabisan napas, batuk, atau lupa. Oke, baik. Nah, makanya di sini dikatakan tadi, apabila engkau berhenti pada kata sebelum sempurna lafaz atau maknanya dengan sengaja. Dengan sengaja berarti ikhtiari. Jadi ikhtiari itu pilihan. Ya, berhenti Nih. Dan nggak masuk wakof ini ketika apa? Ketika itirori. Itirori itu nggak masuk karena sudah nggak mungkin ya. Yang namanya darurat habis napas atau batuk kan udah pasti berhenti otomatis. Nah, berarti kaitannya yang mana tam, kafin, ya. Tam, kafin, kemudian hasan, dan juga kobi. Nah, ini kobi nih yang terakhir. Kalau dia maknanya nggak sempurna, berhenti, kobi namanya. Ini berkaitan dengan ikhtiari. Pilihan. Dan ini nggak berlaku untuk apa? Berlaku untuk yang lainnya. Oke? Tuh. Ya, kayak kalian misalkan tadi, ya, yang batuk, ya sudah itu darurat ya ittirori ya darurat ya sudah mau gimana lagi ini. Nah, kemudian ikhtibari. Nah, ikhtibari mana semester kalian sudah biasa munakosyah Quran, ya kan? Nah, nih, jadi ketika ketika di situ ya di situ kan kadang potongannya nggak selalu dibacakan seayat. Enak banget dikasih seayat. Ya, dikasih potongan ayat ya, berhenti di tengah-tengah. Nah, di situ, hayo lanjutkan. Nah, ini bisa ikhtibar ya. Atau disuruh berhenti sebenarnya ikhtibar juga bisa berhenti ketika misalkan untuk kiroat juga bisa ya. Gimana berhenti di lafat jannah ya. Bagaimana lafat berhenti di lafat jannah untuk riwayatnya Kisai. Nah, apakah pakai fathah jannah atau dengan imalah jannih? Nih. Nah, itu nanti bisa berhenti di situ sebagai ikhtibari juga. Oke. Nah, kemudian kalau intidori tadi betul, jadi dia berhenti ya untuk mengulang apa namanya riwayat yang lainnya ya. Kalian misalkan jamak
jamak qiraat ya, adrok, adrik ya kan ya. Jadi kalian berhenti untuk menyempurnakan apa namanya? Qiraatnya. Bagus ya di sini ya. Kemudian wage rumata makobi walahu yuqafu mutaran wa yubda qablahu tadi dikatakan. Ya, kecuali berhenti karena darurat itiraf tadi seperti kehabisan nafas, bersin ya. Maka ya sudah nggak mungkin dilarang di sini ya. Nah, cuman apa? Hati-hati. Wa yubda qablahu. Maksudnya apa? Nggak boleh langsung sambung saja. Nggak boleh ya. Nah, termasuk ketika kalian nanti ngajarin ya, terutama yang newbie ya, yang baru-baru belajar. Nah, itu kan kadang yu'minuna bil ghaibi nabil ghaibi. Jadi asal nyambungnya minu nabil ghaibi nabil ghaibi. Nah, ini harus juga diajarkan ya. Ibtidaknya dari sebelah mana ya. Kalaupun dia apa namanya maju mundur bacanya harus dibiasakan untuk bisa sepotong-potong ya, sepotong-potong tapi motongnya benar. Oke. Nih, yang dikatakan lalu engkau memilih berkata sebelumnya untuk ibtidak ya, biar tidak merusak makna. Jadi mulainya mundur dulu ya. Ini sehingga apa? Maksud ayat boleh ya, maksudnya sempurna. Jangan sampai Baitullah di bait berhenti ya, putus di lafadz Allah, kemudian mulai daripada Allahi, wah bahaya. Ya, ini mudhaf ilaih jangan sampai dipotong. Oke. Walaisa fil Qur'ani Walaysa fil Qur'ani min waqfin wajib wala haramun ghairu ma lahu sabab. Dan permasalahan wakaf dan ibtidak dalam Al-Quran ini tidak ada hukumnya wajib atau haram selama tidak ada sebabnya. Bila ada sebab sebagaimana yang telah dijelaskan, yakni berkaitan dengan hubungan lafaz dan makna, lalu mengakibatkan makna ayat berubah, maka hukumnya bisa jatuh menjadi makruh, haram, atau bahkan kufur. Oke, nah di sini ada hal yang menarik nih. Walaisa fil Qur'ani min waqfin wajab. Maksudnya apa? Ya. Dan permasalahan wakaf di sini dalam Quran sebenarnya tidak ada wajib, tidak ada wakaf wala haram. Nih. Artinya di sini kadang menjadi muncul permasalahan, Ustadz, ini kan saya ketemu ada tulisannya lah gitu ya. Ya. Tapi kok saya dengar di murotal syekhnya berhenti di sini ya. Nih. Jadi yang harus kita kenal maksudnya tanda-tanda wakaf yang kita ketemukan di mushaf dobtu. Dobtu wakaf di mushaf itu apa? Itu istihad ulama, istihad ya, pendapat itu. Ya, pendapat ya. Sehingga apa? Pada hakikatnya kalau kalau kita tahu makna dia tidak terlalu mengikat. Buktinya apa? Nah, buktinya kalau kalian bandingkan murotal akan berbeda-beda. Ada yang berhenti di sini, ada yang bablas. Lah ini kan tandanya begini. Kok malah bablas? Lah ini kok harusnya berhenti. Harusnya ini. Nah ini. Makanya di sini sudah sejak dulu Imam Jazari menyatakan walaisa fil Qur'ani min waqfin wajab wala haram. Tidak ada yang wajib dan tidak ada yang haram. Ya, wajib wakaf ataupun haram wakaf. Nih. Cuman apa kaedahnya? Ghairu ma lahu sabab. Ya. Jadi di sini perkaranya adalah dia berkaitan dengan sebab. Sebabnya nanti apa makna ya. Permasalahan wakaf dan ibtidah dalam Al-Quran tidak ada yang wajib dan haram selama tidak ada sebabnya ya. Nih, bila ada sebabnya ya, yaitu tadi makna ya. Kalau maknanya rusak, nah itu bisa pasti haram, nggak boleh. Nih, jadi ada kala kalau kalian nanti nemu ada ayat panjang banget, satu ayat panjang banget, nyari wakofnya, ternyata wakofnya juga jauh banget ini. Wah, nafas nggak kuat nih. Nah, kalian harus bisa pinter-pinter apa? Pinter-pinter potongnya, ya, dipotong sebelah sini nih. Atau kalian nanti pas ngajar, ya harus bisa tuh motongnya ayatnya panjang, ya. Kalau orang nyuapin itu kadang gimana motong-motongnya biar orang yang disuapin bisa menikmati potongannya. Untuk ya, nih. Bila ada sebab sebagaimana yang telah dijelaskan berkaitan dengan hubungan lafadz, makna ya, lalu mengakibatkan
Makna berubah. Nah, poinnya di sini ya. Lahan jalinya adalah makna berubah. Nah, maka menjadi tadi kalau nggak haram makruh ya, bahkan bisa kufur gitu. Oke. Jadi di sini poinnya kunci daripada wakaf ibtidak sebenarnya cuma satu, yaitu apa? Belajar bahasa Arab ya, ngerti maknanya itu. Nih. Di sini contohnya ada kakak-kakak institut yang ngerti maknanya, ngerti tafsirnya, luar biasa. Oke, baik lanjut. Nih di sini teman wakaf bahasa wakaf yang memiliki hubungan lafaz. Oke, baik, 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 baik. Lanjut. Maktu dan mausul. Wa'rif lima qutu'in wa mausulin wata fil mushafil imamil fi ma qad ata. Dan ketahuilah permasalahan maktu, dua kata yang ditulis terpisah, dan mausul, dua kata yang ditulis bersambung, serta permasalahan penulisan huruf ta. Apakah ditulis dengan ta marbutoh atau ditulis dengan ta maftuhah pada mushaf Imam Utsmani? Karena pengetahuan terhadap penulisan ini erat kaitannya dengan persoalan wakaf dan ibtidak, khususnya saat wakaf dan ibtidak yang darurat atau wakaf dan ibtidak ikhtibari sebagai bentuk ujian dan pengajaran. Oke, ya. Dikatakan maktu wa mausul, makanya kenapa ditaruh di bab setelah bab wakaf, karena memang kaitannya dengan apa? Wakaf ibtidak, ya. Apa itu maktu, apa itu mausul sih? Ya. Dikatakan wa'rif li maktu'in wa mausulin wa ta. Nah, termasuk di sini tak nanti poinnya. Ta juga kaitannya dengan apa? Dengan wakaf. Fil mushafil imami fima qad ata. Ya. Berdasar mushaf imam. Mushaf imam itu berarti apa? Mushafnya Utsman bin Affan ya, mushafil imam itu disebutnya. Oke. Kenapa dinamai mushaf? Kita nyebutnya Al-Quran. Al-Quran kamu mana gitu kan? Kenapa di sini disebutkan mushaf? Kenapa disebutnya mushaf? Ada yang tahu? Intan tahu Ustaz? Kenapa tunjuk-tunjukkan? Biarin jawab. Karena terdiri dari lembaran-lembaran. Betul, oke. Ya, karena di mana di situ dikumpulkan dari lembaran. Oke, baik. Good. Ya. Lihat di sini dan ketahuilah permasalahan maktu. Maktu itu berarti kotak, kepotong ya. Dua kata yang terpisah, terpotong. Mausul berarti apa? Wasol, yang itu bersambung. Jadi kaitannya dengan kata yang terpisah dan kata yang tersambung, ya. Dan juga berkaitan dengan tak. Nah, ini. Tak di sini tentu yang dimaksud adalah tak taknis ya. Tak taknis, betul betul. Ya tak, bukan tak ya, huruf tak maftuhah bukan tak taknis. Tak maftuhah ya. Apakah ditulis pakai tak atau tak marbutoh? Nah, ini juga masalah nih. Ya. Nih, yang terdapat pada mushaf imam ya. Sebenarnya nggak ada ya. Maksudnya di masa Utsman pada hakikatnya semuanya disuruh membakar apa? Membakar catatan masing-masing. Jadi sudah distandarisasi. Oke. Sudah distandarisasi ya, harus pakainya metode tawazun misalnya ya, gitu. Jadi sudah diseragamkan. Nah, di sini pun sama ya, mushafnya udah yang punya catatan sendiri-sendiri ya. Nah, kalau bisa itu bahkan mungkin sampai-sampai disuruh untuk dibakar ya. Sudah karena apa standarisasi yang dipakai adalah mushaf yang mana sudah dibikin ataupun dikumpulkan oleh Utsman di masa itu. Oke. Ya, kemudian dikatakan, nah di sini ada tambahan nih berarti. Karena pengetahuan tentang penulisan ini ya kaitannya dengan wakaf dan ibtidak. Ya. Jadi kalau dia harusnya sambung kalian putus juga salah. Ya, dan ibtidaknya dia harusnya putus kalian sambung juga salah. Nah, ini ya. Khususnya pada wakaf dan ibtidak yang darurat. Nah, ini pun harusnya bisa tahu nih, meskipun darurat kita harus bisa membedakan di mana berhentinya. Atau yang ikhtibari. Nah, ini juga sama. Oke. Baik. Kemudian fakta. Faqata' bi'ashri kalimatin Allah
Ma'mal ja'a wa la ilaha illah. Pisahkan pada 10 kalimat penulisan an dan la, yakni saat berhadapan dengan malja'a. Surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 118, la ilaha illah, surat Hud ayat ke-11, surat ke-11 ayat 14. Oke, sebentar. Yang baca siapa tadi? Kira Ustadz. Vira ya. Oke, suaranya masih asing. Jarang ngomong soalnya. Oke, Vira, syukran. Baik. Ya, fakta. Ya, di sini makto berarti. Ikto. Pada kata apa? Allah. Nah, ketika tulisannya Allah, nah kadang kan di Quran ada tulisannya Allah, ya, termasuk kalian kadang asyhadu Allah, tulisannya begitu. Ada yang langsung tanpa nun, Allah. Nah, inilah secara penulisan itulah yang disebut juga ya, makto sama mausul. Jadi secara tulisan kalau Allah ini berarti apa? Berarti dia makto. Ya, ini. Nih, pada kata Allah malja'a. Oke, kemudian wala ilaha illa. Nah nih. Allah ilaha. Ya, pisahkan 10 kalimat penulisan pada anla. Nih, kalau tulisannya anla dipisah berarti maktu, ya. Nah, di antaranya kapan? Di At-Taubah nih. Nah, ini surat-suratnya yang disebutkan. Kemudian surat Hud di sini disebutkan. Nah, ini contoh-contohnya. Di sini akan banyak contoh-contohnya. Tapi secara ringkas tadi, lihat dari tulisannya. Kalau kalau dia maktu berarti maktu an lah, ya. Nih, ya. Kalau dia mausul Allah ini. Jadi kalaupun kepepet nih, kalaupun kepepet istilahnya, berarti di an. Nah, untuk maktu ini masih bisa. Tapi kalau dia tulisannya mausul Allah tanpa nun, nah ini ketika wakof pun terpaksa dia harus Allah sampai lanya. Ya, ini kaitannya maktu dan mausul tadi. Oke, watak budu, lanjut. Wa ta'budu yasina sani hudala yusyrikna tusyrik yadafulna ta'alu ala. Juga bilaan dan la berhadapan dengan ta'budu pada surat Yasin, surat ke-36 ayat 60, dan Hud yang kedua, surat ke-11 ayat 26, karena yang pertama ayat kedua ditulis bersambung. La yusyrikna al-Mumtahanah, surat ke-60 ayat 12, tusyrik al-Hajj, surat ke-22 ayat 26, yadkhulan al-Qalam, surat ke-68 ayat 24, ta'alu ala ad-Dukhan, surat ke-44 ayat 19. Keren. Firani kah hafal ayat-ayatnya. Oke. Wa ta'budu tadi an la ta'budu. Jadi semuanya masih kaitannya dengan an la ya. An la dan ini letak-letaknya saja. An la ta'budu Yasin. Nah, dia ya. An la berhadapan dengan ta'budu pada surat Yasin. Nah, ini kekhususan nih. Dan ini luar biasanya ya. Kalau kita lihat Masya Allah, baik Imam di sini Imam Jazari, termasuk kalau kalian baca Tuhfah, nah itu kayak ngacak aja. Maksudnya ngacak gimana? Mereka menyebutkan ayat, ya, nggak sebutkan kayak begini. Ini loh di Hud ini. Jadi mereka hanya menyebutkan Allah ta'budu, ini ya. Kemudian tadi Allah malja'a. Nah ini, maka hafalan tingkatannya Masya Allah, ya, setingkat dengan namanya apa? Murid DH yang sudah munakosyah kubro, Masya Allah. Oke. Nih, kemudian Thani hudala yusyrikna tusyriku yadkhulan ta'lu ala. Nah, ini contoh-contohnya ya. Di an la tadi ta'budu di surat Yasin ya dan Hud ya. Di mana ada dua tapi yang kedua. Oke. Kemudian yang pertama soalnya ditulis bersambung Allah. Nanti dicek nih. Di surat Hud ayat 26 itu ada Allah dua kali. Cuman Allah yang pertama itu ditulis sambung, yang satunya ditulis dipisah an la. Oke. Kemudian ya yusyrikna ya di situ tusyrik ya dekhulan ya ta'lu Allah ta'lu itu bisa dicek nanti tulisannya. Oke. Kemudian Allah yaqulu lanjut. Allah yaqulu la aqula inna biradi maftuhasil wa anna. Juga bilaan dan la berhadapan la yaqulu Al-A'raf surat ke-7 ayat 169 dan la aqula Al-A'raf surat ke-7 ayat 105 dan pisahkan juga kata
an dan ma pada surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 40 dan apabila difathahkan hamzahnya yakni kata am dan ma maka sambungkanlah dan juga pisahkanlah kata an dan ma. Oke, ya. Berikutnya, jadi masih di anla yaqulu, ya. Di mana surat Al-A'raf di sini ayat dan suratnya. La aqula juga sama, alla aqula di situ. Ya, di Al-A'raf juga ayatnya ini. Kemudian, nah sekarang sudah selesai di anla. Sekarang masuk ke imma, ya. Imma secara penulisan ada yang langsung tanpa nun, ada yang dengan inma secara tulisan, ya. Secara tulisannya inma dan ada yang langsung ditulis imma. Nanti juga sama kayak anma dengan amma. Nah, ini yang maksudnya mausul dan maktu di situ, ya. Inma. Sekarang di inma dikatakan birodi wal maftuha sil. Maftuh maksudnya apa? Amma hamzahnya. Jadi ada inma, ada anma, ya. Tapi yang pertama dikatakan di sini dan pisahkan inma, ya, pada surat Ar-Ra'd, ya. Kemudian ketika dia fathah anma maka apa? Maka dibaca dengan sambung. Bukan dibaca sambung. Tulisannya sambung. Amma tulisannya sambung. Oke. Kemudian selain inma ada kata an pakai ain. Anma. Nah, ini yang kita bilang anma tulisannya, ya. Ada yang langsung ditulis amma. Meskipun secara baca sama. Amma bacanya amma, cuman secara penulisan ada yang dipisah an dan ma, ada yang langsung amma. Meskipun asalnya adalah an dan ma. Oke, ya. Dikatakan dan pisahkan kata an dan ma, amma tadi. Lanjut nuhuk ketau. Nuhu qata'u min ma biru min wan nisa fulful munafiqina an man assasa. Sebelum kata Nuhu, Al-A'raf surat ke-7 ayat 166 dan pisahkanlah man dan ma pada surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 28 dan An-Nisa surat ke-4 ayat 25. Sedangkan pada surat Al-Munafiqun ayat 60 surat ke-63 ayat 10 para ulama berbeda pendapat. Apakah penulisan man dan ma disambung atau dipisah? Dan pisahkanlah am dan man sebelum as-sasa. Surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 109. Oke, berikutnya amma nuhu. Ya, di sini an ma nuhu iqta'u. Ya, berarti putus. Ya, nih. Kemudian selain an ma min ma. Mim ma. Kapan? Biru min wan nisa. Oke. Khulful munafik. Oke. Dikatakan mimma dipisah kapan? Di surat Rum ayatnya dan surat An-Nisa. Ini letak-letaknya nih. Sedangkan di surat Munafikun dia di khilaf, ya. Ada yang dipisah, ada yang disambung. Nih. Nih. Kemudian kata amman. Amman. Bisa amman, ya. Tulisannya amman langsung atau amman. Meskipun bacanya sama amman gitu. As-sasa. Ini juga sama. Amman dipisah, ya. Pada surat Taubah. Oke. Fusilat. Fusilatin nisa'i wa zibihin haysuma an lamil mafsuha kasru innama. Juga pisahkanlah am dan man pada surat Fusilat surat ke-41 ayat 40, An-Nisa surat ke-4 ayat 109 dan surat yang menceritakan penyembelihan atau zibhin yakni surat As-Saffat surat ke-37 ayat 11 dan pisahkan juga haisu dan ma pada semua tempat di dalam Al-Qur'an dengan kesepakatan para ulama. Juga pisahkanlah an dan lam pada semua tempat di dalam Al-Qur'an dengan kesepakatan para ulama. Dan pisahkanlah inna dan ma pada titik-titik. Oke. Ya, ini masih dikaitannya dengan tadi mana tadi? Amman asasa. Amman, ya. Kata amman, ya, ini pun sama Fusilat, ya. Pisahkan amman pada surat Fusilat, ya, ayatnya ini 40. Kemudian surat Nisa, ya. Ya, nanti cari tuh Nisa ayat 109.
Kemudian Dzibhin. Nah, Dzibhin. Surat Dzibhin. Apa itu surat Dzibhin? Surat Ad-Dabah. Itu surat As-Saffat. Ya, karena ada kisahnya Ibrahim dan Ismail. Oke, yang ketika penyembelihan. Haitsuma. Nah, kata berikutnya ada haitsuma. Haitsu dan ma. Nih. Kemudian juga ada apa namanya? Ada alam. Nih. Al-lam. Anlam, al-lam. Al-maftuha. Nih, jadi di sini dan pisahkan haitsuma pada semua tempat di Quran. Meskipun haitsuma kadang disambung tulisannya, tapi di Quran ternyata dipisah di hais. Itu. Baik. Kemudian kirain anaknya siapa yang nangis. Oke, kemudian wa alam ya maftuh di situ di mana di sini pisahkan pada kapan dipisahkan pada semua tempat ya. Nah, sekarang baru masuk yang tadi alam sudah innama ya. Innama pisahkan innama, inna dan ma. Innama pisahkan pada kapan nih? Yo, Al-An'am. Al-an'ama wal maftuha yad'una ma'a wa hulfu al-anfali wa nahlin waqa'a. Surat Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 134, dan terjadi perbedaan pendapat pada surah An-Nahl. Dan pisahkanlah bila hamzahnya difathahkan, yakni anna dan ma, pada sebelum kata yad'una. Surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat 62, dan Luqman surah yang ke-31 ayat 30. Serta terjadi perbedaan pendapat pada surat Al-Anfal surah yang ke-8 ayat 41, di mana dalam riwayat dari Imam Hafs disambung. Oke, baik. Nah, kemudian di sini tadi innama ya, kata innama di mana pisahkan kapan Al-An'am pada surat Al-An'am 134 ayatnya. Ya. Kemudian ada pun yang dikatakan dan terjadi perbedaan pendapat pada surat An-Nahl ya. Ini ya. Tapi juga ada an-nama, ada innama, ada an-nama wal maftuhu yada'una ma'a wal khulful anfali wa nahlin waqa'a. Nih. Pisahkan ketika fathah ya. An-nama ya pada sebelum kata yada'una ya. An-nama yada'una itu dipisah tulisannya ya. Nih, jadi kalau kalian belajar imla nih, imla ataupun kalian mencoba menulis mushaf nih, maka harus bisa jeli mana yang ditulis sambung, mana yang ditulis pisah. Oke. Yang mana di situ pada surat Al-Hajj dan juga surat Luqman. Oke. Dan tadi perbedaan pada surat Al-Anfal ya, Al-Anfal. Nih, baik, lanjut. Wa kulli ma sa'altumu. Wa kulli ma sa'altumuhu wakhtulif ruddu kadza kul bi sama wal waswasif. Dan pisahkanlah kullu dan ma pada sebelum kata sa'altumuhu. Surat Ibrahim, surat 14 ayat 34. Serta terjadi perbedaan pendapat pada sebelum kata ruddu. Surat An-Nisa, surat 4 ayat 91. Di mana dalam riwayat Hafiz dipisah penulisannya. Baik, ya. Di kul lima sa'altumu, kul lima, ya. Pada kata kullu sama ma. Kullu sama ma di sini pisahkan, ya. Ketika sa'altumu bertemu di surat Ibrahim nih, ya. Waruddu kada. Nih, serta terjadi perbedaan pendapat pada kata ruddu. Nih, kullu ma ruddu. Nah, itu di mana berbeda pendapat, ya. Jadi kullu ma sa'altumu disambung kul lima. Adapun yang ruddu, nah itu nanti di khilaf ya. Ini. Kemudian kadza kul bi sama ya. Bi sama. Oke. Jika ada kata ma bi sama nih, bi sa sama ma. Nih, ya, di mana kadza kul bi sama wal waslu sif ya.
pada bi sama pada surat Baqarah disambung bi sama. Padahal ini bi sama dua kata ya, bisa sama ma, tapi disambung nih. Ya, jadi sambungkan kata bi sama. Kemudian khalaftumuni Khalaftumuni washtarau fi maqta'a uhi afattu mushtahat yablu ma'a. Sebelum khalaftumuni, surat Al-A'raf ayat surat 7 ayat 150 dan Ishtarau surat Al-Baqarah surah yang kedua ayat 90. Lalu pisahkanlah fi dan ma sebelum uhi. Surat Al-An'am ayat 145 dan Afattum surat An-Nur surat 24 ayat 14. Ishtahat surat Al-Anbiya surat 21 ayat 102 setelah liyabluwakum surat Al-Maidah surat 48 ayat 48 dan Al-An'am surat yang ke-6 ayat 105. Oke. Baik. Khalaftumuni tadi. Bi sama khalaftumuni ya. Tadi bi sama tadi dikatakan pada kata khalaftumuni juga disambung ya, juga di washtarau. Bi sama shtarau ya. Nih. Fi maqta'a. Nah, lalu pisahkan fima. Ya. Kata fima ini diputus nih. Meskipun kadang nemu nih fima disambung nih, padahal dua kata fi dan ma. Fima ini diputus ketika uhiya di surat Al-An'am, afattum di surat An-Nur, fi mashtahat ya, Anbiya, kemudian yablu ma'ah nih. Dikata di yablu di Al-Maidah dan Al-An'am. Oke. Kemudian sani fa'alna Tsani fa'alna waqa'at rumin kila tanzilu syu'ara wa ghairaha sila. Sebelum fa'alna yang kedua surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 240, Al-Waqi'ah surat yang ke-56 ayat 61, Ar-Rum surat 30 ayat 28, dua tempat pada tanzil surat Az-Zumar surah yang ke-39 ayat 3 dan 46 dan Asy-Syu'ara surat yang ke-26 ayat 146. Sedangkan selainnya disambungkan. Oke, baik ya. Sekarang ada kata apa namanya? Tadi masih fima ya, fima dikatakan sani fa'alna. Kaitannya yablua ma'a tadi ya, fi sani fa'alna. Yang mana yang kedua fa'alna, yang kedua di surat Baqarah 240 tadi. Waqa'at ya. Kemudian surat Waqiah, surat Rum ya. Kila tanzil ya, dua tempat di surat Tanzil, surat Zumar. Kemudian Syu'ara di surat Syu'ara dan ayatnya tadi sudah disebutkan di sini ya. Wa ghairaha sila. Selain di tempat-tempat ini, fima ditulis disambung. Oke. Fa'aina ma? Fa'aina ma kanahli silwa mukhtalif fi syu'ara'il ahzabi wan nisa wusif. Dan sambungkanlah aina dan ma pada fa'aina ma di surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 115 dan surah An-Nahl surat yang ke-16 ayat 76. Serta para ulama berbeda pendapat apakah penulisannya disambung atau dipisah pada surat Asy-Syu'ara surat yang ke-26 ayat 92. Al-Ahzab surat 33 ayat 61 dan An-Nisa surat yang keempat ayat 78. Oke, baik ya. Berikutnya tadi aina ma, aina dan ma ya, aina ma, aina dan ma. Ini fa'aina ma di sini di surat An-Nahl disambung. Wa mukhtalif ya, di mana dan berbeda pendapat fi syu'ara nih, surat Asy-Syu'ara, Ahzab ya, Nisa, kemudian ya di wusif sifati itu. Kemudian wasil fa'ilam huda. Wasil fa'illam huda an lan naj'ala najma'a kaila tahzanu ta'sau ala.
Dan sambungkanlah an dan lam pada fa'in lam surat Hud ayat 11 dan juga sambungkanlah an dan lam pada kata naj'ala surat Al-Kahfi ayat 48 dan najma'a surat Al-Qiyamah ayat 3. Close dong, Kak. Dan sambungkanlah kai dan la sebelum kata tahzanu surat Ali Imran ayat 153 dan ta'saw ala surat Al-Hadid ayat 23. Bagus, ya. Nah, sekarang wasil dan sambungkan fa'il lam. Kata in lam, aslinya in lam, ya. Il lam tadi. In lam, il lam, sambungkan. Kapan? Surat Hud, ini ayatnya, ya. Kemudian surat Al-Lan Naja'alah, ya. Di Al-Kahfi, ya. Kemudian Najma'ah, ya. Il lam, di situ Najma'ah. Surat apa namanya? Qiyamah, ya. Kemudian kaila. Nah, sekarang kaila nih. Kai dan la. Kaila. Ya, ini juga dibaca sambung. Kapan? Tahzanu di Ali Imran. Kemudian taksau. Kaila taksau. Ya, itu di surat Al-Hadid. Oke. Hajjun. Hujjun alaika harajun wa qata'uhum an man yasha'u man tawalla yaumahum. Juga pada surat Al-Hajj ayat 5 dan sebelum alaika harajun surat Al-Ahzab ayat 50 dan pisahkanlah an dan man sebelum kata yasha surat An-Nur ayat 43 dan pada man tawalla di surah An-Najm ayat 29 dan juga pisahkanlah kata yauma dan hum. Oke, berikutnya tadi hajjun ya sama kailah di surat di Hajj ya, surat Al-Hajj. Kemudian alaika haraj juga sama tadi. Kemudian waqat'uhum ya. Pisahkan an man. Nah, amman an man. Pisahkan di yasha surat An-Nur. Kemudian man tawalla amman tawalla di sini an man dipisah tawalla An-Najm yaumahum. Itu juga sah. Kata yauma sama hum. Yaumahum. Nih, yaumahum. Nih, ini bisa domirnya domir mutasil ya. Yaumahum. Pisahkan kapan? Lanjut. Ma lihada. Wa ma lihada walladzina haula tahina fil imami sil wa wubhila. Dan pisahkanlah mali dan kata setelahnya bila kata tersebut hadza di surah Al-Kahfi ayat 49 dan surat Al-Furqan ayat 7. Alladzina di surat Al-Ma'arij ayat 36 dan haula di surah An-Nisa ayat 78. Dan kata lata dan hina dalam mushaf Imam terdapat keraguan apakah disambungkan atau dipisahkan. Adapun perbedaan pendapat terpilih dalam riwayat Imam Hafs dipisahkan. Oke, baik. Berikutnya kata lihada. Ma lihada. Kenapa li sama ha dipisah nih? Nah, ini juga sama nih, ya. Li sama ha dipisah ya dengan pada lihada. Ya, lihada. Nih, dipisah kapan? Tadi di surat Kahfi, Furqan. Kemudian wama lilladina. Wama lilladina. Ini juga sama dipisah. Ini enggak lilladi saja langsung. Nah, ini lagi-lagi ya, ini keunikan dalam penulisan ya. Di surat Al-Ma'arij. Kemudian liha ula juga sama. Jadi seolah mal ini satu kata sendiri. Padahal dia harusnya ma sendiri, li bisa nyambung dengan kata setelahnya. Kemudian tahina. Wala tahina. Ya, wala tahina. Kata lat dan hina. Ini pun juga sama nih. Dikatakan di situ. La tahina. Dalam mushaf Imam terdapat di situ antara apakah disambung atau di khilaf. Apakah disambung atau dipisah. Adapun riwayat Hafs dipisah. Oke. Wa wazanuhum. Terakhir. Wa wazanuhum wa kaluhum sili kaza mina alla wa ya wa ha la tafsili.
dan sambungkanlah kata wazanu dan hum. Juga sambungkan kata kalu dan hum. Cara menyambungkannya adalah dengan menghilangkan alif setelah waw jamak. Begitu pula, jangan pernah pisahkan penulisan alif lam ta'rif dengan kata setelahnya, baik itu qamariyah atau syamsiyah. Sama halnya dengan ya nida dan ha tanbih dengan kata setelahnya. Tadi fiil dan wazanu di sini fiil ya. Nih. Ya. Oke. Kemudian itu disambung. Kemudian kada, nah ini juga di kata al ya. Jangan nulis al bait ya. Al dengan bait dipisah. Nah, nggak boleh. Kalau al sudah jelas wajib apa namanya? Sambung nulisnya. Kemudian ya a ya. Nih, ayuha. Ya, ini biasanya kan disambung tuh ayuhanya jadi satu nih, nggak di ya sendiri ayuha juga ini ya di Quran ya ya a jadi satu ya. Kemudian ya udah oke habis ya halnya ya dan hak tanbih oke oke Insya Allah berkaitan dengan taat ya wakaf pada kata taat Insya Allah kita lanjut di hari hari apa kita Senin, Senin ya Senin sebelum Idul Adha Masya Allah oke terakhir adakah pertanyaan? Tidak Ustadz, cukup Ustadz. Oke. Eropa nama siapa yang mau ditempel? Eropa namanya siapa yang mau ditulis? Latifah, Ustaz. Latifah. Kenapa Latifah paling banyak baca? Iya, Ustaz. Enggak, bola nanti. Oke, baik. Latifah tunjuk Latifah. Eropa tunjuk siapa? Mesir, Ustaz. Mesir itu siapa? Antartika. Siapa? Sekila sama, Ustaz. Yang Antartika ya? Bukan, ini Mesir. Oke. Mesir habis ini Mesir. Oke, siap-siap hari Senin Mesir. Oke, cari background yang view-nya cantik ya. Gitu. Oke. Ya, entah di lapangan, entah di mana, terserah. Oke, baik. Oke, insya Allah kita lanjut lagi pertemuan berikutnya hari hari Senin insya Allah. Ya, pekan depan libur dulu ya. Kalian pesta apa kalian? Pesta yang viral? Oke, pesta kambing, pesta sapi. Pesta babi. Oke, baik. Insya Allah kita lanjutkan berikutnya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.